Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa dimanapun berada, baik di dalam dan luar negeri, kali ini kita akan bincang-bincang terkait masalah terkini. Nah, kami ada di suatu tempat namanya di Wokudeng Rica-Rica di Jalan Ampera. Ini lagi hujan di sini. November rain. Memang ini saat ini Indonesia sedang menangis karena hari ini terang benderang sekali. Kemarin dimuat di majalah Tempo itu kasus besar juga. Selain daripada Pandora Papers kemarin, hari ini menyusul sebuah tragedi menurut saya, sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh pejabat negara setingkat level menteri, bahwa diduga kuat terlibat bisnis PCR yang tidak tanggung-tanggung, sangat fantastis, puluhan triliun rupiah yang dibisniskan oleh oknum-oknum pejabat itu. Maka dari itu hari ini bincang-bincang ini saya ditemani beberapa aktivis TPUA. Nah, kali ini TPUA mungkin akan mengkritisi terkait masalah ini. Saya ditemani oleh Pak Arif dari ini ya, salah satu prinsipal TPUA. Kemudian tidak asing lagi Bu Eli Daneti, salah satu advokat di TPUA. Ada Bang Muslim Arwi, wakil ketua khusus bidang aktivis di TPUA. Dan tidak lupa Ketua Umum TPUA Profesor Egy Sujana Mastal. Dan juga rekan kita dari Kembang Latar. Saudara-saudara sekalian, Pak Supriyadi, mantan gubernur DKI. Jadi dalam suasana santai ini saya ingin bahas dulu terkait berita di Galamedia tadi. Bang Muslim ngomong di situ mendesak agar Luhut dan Erik dipecat oleh Jokowi. Dan saya lihat itu beritanya cukup viral juga hari ini. Itu apa sih Bang Muslim ngomong apa sih di situ? Kepo nih. Ya, silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meridai pertemuan kita pada sore hari ini. Ya kan? Teman-teman sebangsa dan setanah air dan dimanapun berada termasuk di luar negeri. Ya kan? Tadi pagi memang saya diwawancarai oleh grup Rakyat Merdeka online yang kemudian di copy paste oleh Galamedia Pikiran Rakyat Bandung, yang itu adalah grup pikiran rakyat di Jawa Barat cukup dikenal besar. Memang temanya itu adalah pemecatan terhadap desakan pemecatan terhadap Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, ya kan, Marves, dan juga diamanahi untuk memimpin PPKM. Ditambah dengan sejumlah jabatan yang lain, ada 10 jabatan yang menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Ayat 23A, seorang menteri itu tidak boleh menjabat rangkap jabatan. Ini saya sudah pelanggaran. Satu, Pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undang. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. Yang melanggar siapa? Yang melanggar adalah Presiden sendiri. Presiden Joko Widodo melanggar karena ini jelas pelanggaran. Makanya saya bilang, apakah Pak Presiden tidak baca ini undang-undang? Kan itu masalahnya. Kalau pelanggaran itu oleh Presiden, mestinya diapain? Impeach. Itu. Itu Oleh jelas. siapa? Oleh DPR. Kenapa DPR cicing? Nah itulah. Persoalan. Begitu. Itu yang pertama. Jadi DPR tidak boleh berdiam diri atas pelanggaran undang-undang ini kan, itu yang pertama. Yang kedua, desakan pemecatan terhadap Erick Thohir, ya kan, sebagai Menteri BUMN, yang juga terlibat dalam perusahaannya terlibat, ya kan, di dalam bisnis PCR ini, ya kan. Oleh sebab itu, contoh, jangan terlibat tapi nggak ada contohnya. Contohnya adalah dalam persoalan PCR ini, dari mulai pertama anggaran PCR itu 2,5 juta. Kemudian kita telah dikritik turun menjadi 1,5 juta, turun menjadi 1 juta, ya kan. Kemudian turun lagi sampai hari ini menjadi 200
275.000 kan gitu dia. Itu yang ke Bali, yang ke Iya. daerah lain 300. Nah, itu artinya bahwa ini kan ada unsur kesengajaan. Iya. Mereka memanfaatkan persoalan pandemi ini untuk berbisnis. Ya. Bandingannya India. Nah, dibandingkan dengan dia, hanya 96.000 rupiah. Di bawah 100. Nah, Iya, iya. bahkan oleh sebab itu Kompas memberitakan hal ini, harga PCR itu sebetulnya cuma 15.000. Ya, anu Iya kan? regennya. Regennya 15.000, Iya, iya, ya kan? Nah, jadi ini kan sebetulnya 500.000 apa 15.000? 15.000. Kompas sama Pasarannya Ya. 500 juta. Astagfirullah. Jadi ini artinya 15.000 ya? terjadi penyalahgunaan jabatan sebagai menteri, Iya. kemudian perusahaannya ikut terlibat dalam bisnis PCR ini, Iya. dan yang menanggung keuntungan mereka Rangkap rakyat jabatan. rangkap jabatan Ya. oleh Luhut Binsar Panjaitan, ya kan, kemudian Erick Thohir dalam persoalan keterlibatan dalam bisnis ini, ya kan, Ya. jelas-jelas merugikan rakyat dan menguntungkan perusahaan mereka. Oleh sebab itu, Ya. saya minta secara pribadi dan juga TPUA Ya. agar Presiden Jokowi Dodo memecat kedua menteri ini Ya. dan segera diperiksa oleh KPK. Iya, iya, iya. Jelas ini. Karena Mungkinkah itu bisa Jokowi memecat mereka? Nah, Iya. persoalannya adalah Presiden adalah sebagai kepala negara dan sesuai amanah undang-undang. iya, Tidak boleh melanggar undang-undang. Iya. Dan tidak boleh sesuai dengan sumpah jabatan, Iya. tidak boleh ada menteri-menteri yang berbisnis. iya. Itu jelas. Apalagi Jokowi sudah diangkat jadi presiden KTT G20, harusnya Iya. jadi suri toladan dong. Itu dia harus contoh. menunjukkan Jadi contoh di profil sebagai presidensi G20. presidensi G20 Iya. tidak boleh memelihara menteri-menteri yang korup. yang korup, Iya. terlibat bisnis. Iya. Nah, Bisnis dengan rakyatnya lagi. Celah ini. Iya. Ya, perbuatan tercela juga itu, Bu, ya. Jadi masuk dia barang di TPUA itu. Iya, 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 Pakai iya, iya, iya. Masuk TPUA itu. Pasal 7A. Masuk TPUA. Udah pakai. Perbuatan tercela. Nah, jadi jelas ya bahwa melanggar undang-undang. Iya, melanggar. bahwa apa yang diberitakan oleh Gala Media Group Pikiran Rakyat Bandung, Iya. Jawa Barat, dan juga dimuat di Rakyat Merdeka Online itu adalah bahwa ini persoalan serius tentang persoalan penderitaan rakyat, dan pejabat punya perusahaan, ya kan, dua menteri ini Iya. punya perusahaan, ya kan, diduga kuat Iya. ikut terlibat dan menanggung keuntungan Iya, dari iya, iya, iya. bisnis ini, dan jelas-jelas ini adalah pelanggaran dan pengkhianatan. Iya. Makanya mungkin untungnya itu berlipat ganda sehingga dibungkus regulasi semua transportasi Iya. darat, laut dan udara itu harus melalui proses PCR. Cuma atas desakan publik kemarin tadi pagi yang ditandatangani tanggal 27 Oktober itu jarak 250 km harus wajib PCR. Cuma karena desakan publik akhirnya peraturan itu dihilangkan ya. Betul. Dihilangkan. Betul. Nah, jadi Iya. menurut saya ini kan kenapa pemerintah kita ini tidak dengan sukarela gitu membuat kebijakan yang sama sekali harusnya menyenangkan rakyatnya, bukan malah membuat rakyat semakin menderita, semakin susah. Karena bayangkan kalau ongkos ke Garut, Jakarta Garut 80.000, ya kan? Tambah tes PCR 300.000, berarti total 380.000. Tambah beli goreng cuma Tambah gorengan 20.000, 400.000. totalnya berapa? Iya, aduh. Totalnya kan Dia yang bikin siapa itu? Itulah kreativitas rakyat dalam mengkritik hari ini. Jadi kalau memang persoalan PCR ini tidak selesai ya wajar juga rakyat menuntut Jokowi mundur. Ya, betul. Jadi Nah. artinya desakan mundur Jokowi itu Ya. adalah beralasan, Ya. dan itu amanat konstitusi. Iya. Dan presiden-presiden sebelumnya itu berhenti mundur, dan itu biasa saja, nggak ada, tidak Ya. ada makar, tidak ada pelanggaran apa-apa Baik. di situ. Baik, Tidak ada. baik. Nah, menurut TPUA sendiri dalam kajian hukum, Bu Eli, dalam kajian TPUA sendiri, menurut TPUA, Ibu Eli selaku advokat, ini masuk kategori perbuatan tercela tidak atau bagaimana ini? Oh, sangat. Ini sangat melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela bersama-sama terkondisi. Ya. Dikondisikan. Dikondisikan. Kenapa? Tidak mungkin ini bisa dilakukan oleh seseorang Ya. tanpa diketahui oleh Ya. pemimpin negara Ya. ini, seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan Ya. dan Pak Erick Thohir. Kalau memang mereka tidak terkondisi, Thohir. Kalau mereka tidak terkondisi, pasti ini sudah dilakukan sudah diambil dia, sudah digugat dia.
dan ini mungkin sudah dipecat oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi seolah-olah terindikasi ini pelaku-pelaku ini atas izin Pak Jokowi seolah-olah. Maka kita kan ingin menggugat Pak Presiden supaya bersedia untuk mundur karena perbuatan yang dilakukan Pak Presiden selama jadi presiden tidak ada pro rakyat. Untuk apa Anda jadi presiden kalau Anda hanya pro dengan kelompok dan pribadi? Dan ada beberapa hal yang membuat terindikasi ini adalah perbuatan yang dikerjakan sengaja, atas kesengajaan. Kenapa? Tentang pemburuan KPK. KPK itu independen. Hari ini sudah tidak bisa melihatkan kredibilisasinya. Karena ini Bu, saya potong dulu. Ini ada kurang lebih saya bacain ya. Ini dalam salinan akta PT Genamik Solidaritas Indonesia (GSI) ini ada beberapa yang diulas oleh Tempo kemarin. Itu satu, Yayasan Indika untuk Indonesia 932 lembar saham. Ya. Terus Yayasan Adaro Bangun Negeri 485 lembar. Yayasan Nostar Bakti Persada 242 lembar. PT Anaria Kreasi Nusantara 242 lembar. PT Modal Ventura YCAB 242 lembar. PT Perdana Multikasi 242 lembar. Terus PT Toba Bumi Energi 242. Nah ini PT Toba ini ada dua. PT Toba Sejahtera 242 lembar saham dan PT Kartika Bina Medika Tama. Nah ini PT Toba, ada dua PT Toba di sini. Satu itu punya adeknya. Ya, itu dia. Satu adeknya yang pengelola. Ya, satu adiknya Pak Luhut, satu lagi dari. Apalagi misalnya PCR ini adalah seharusnya digunakan karena digunakan untuk kepentingan orang banyak. Seharusnya ini dikelola oleh negara, dalam hal ini BUMN. Kok diberikan kepada swasta? Jadi makin memperparah situasi karena wajar saja. Ya. Karena swasta yang pegang sehingga harganya bisa di blow up semau-maunya dia. Jadi harga 95.000 pertama kali 2,5 juta, kemudian 2 juta, 1 juta 900, kemudian 500 terakhir ini. Saya mobile ya. Antara Jakarta, Pekanbaru, Riau ya. Setiap minggu, kadang-kadang saya ke Surabaya, kemarin saya ke Bali. Saya merasakan betapa dipersulitnya kita ketika kita melakukan penerbangan tersebut. Saya datang dari Riau, besok mau berangkat lagi, kita buat PCR lagi. Oh, gitu ya? Jadi, nah sekarang ada keringanan 3 hari. Namun 3 hari itu juga melakukan PCR kembali karena ketika mau balik. Maksudnya apa 3 hari? Ketika kita PCR itu belum jatuh tempo 3 hari, kita diminta PCR lagi. Akhirnya saya ditunda pulang. Jadi PCR lagi saya. Nah dalam hal ini mungkin dari Riau ke Jakarta tiket saya 600.000, kadang-kadang 1.100.000. Kalau saya naik Garuda paling tinggi tiket saya 1,5 juta. Namun PCR 2.900.000. Hari ini agak ringan sedikit lah 300.000. Namun prosesnya yang sangat sulit. Ketika saya mau berangkat, saya nginap dulu di hotel 1 hari. Kenapa? Karena PCR itu hari ini dites, besok baru bisa ada hasilnya. Namun yang dipersoalkan oleh publik hari ini adalah harga yang terlalu tinggi. Kenapa kita tinggi? Karena ada bandingannya. Di India itu kan cuma 96.000, ya kan? Nah ini berarti udah berkali-kali lipat jadi tingginya, sehingga apalagi dikelola ini untungnya udah berkali-kali lipat dan sangat banyak sekali, dan kentara sekali bahwa hari ini pihak-pihak terlibat ini memang sama sekali memanfaatkan situasi COVID-19 ini untuk mendulang keuntungan yang sebesar-besarnya. Iya, yang jadi nggak habis pikir oleh kita semua. Kita divaksin, vaksin gratis. Kemudian kita untuk berangkat pakai PCR. PCR mahal harganya. Apa gunanya divaksin kalau masih PCR? Nah PCR ini
dengan biaya sekalipun harganya 100.000, Iya. itu untuk siapa uang Iya, tersebut? iya. Terus digunakan kemana uang itu? Iya. Saya berangkat selama pandemi ini mungkin puluhan juta uang saya hanya untuk PCR. Terus kemana uang ini? Ya, Saya minta pertanggungjawaban dari keuangan Ya. tersebut. Kenapa? Karena kita semua sudah lakukan apa kata pemerintah, kita jalani. Tapi ketika pemerintah kita minta sebagai masyarakat minta pertanggungjawabannya, kok nggak Ya. dihargai kita. Jadi pertanggungjawabannya seperti ini. Uang ini digunakan untuk kelompok dan pribadi, itu namanya korupsi. Ya. Dan ini perbuatan lebih tercela lagi. Kenapa? Karena apa yang dilakukan mereka, mindset dalam pikiran mereka itu bagaimana menyusahkan rakyat, Ya. menyusahkan orang lain. Padahal seharusnya mereka memberikan kepada rakyat perlindungan, Ya. memberikan rakyat diawasi, Ya. kemudian dilindungi. Ini kok rakyatnya malah diberi susah. Ya. Habis divaksin, kita tahu diri kita sakit apa tidak sakit, kita tahu. Oke, dengan syarat harus vaksin, dengan terpaksa kita divaksin. Ya. Ini tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Yang menyelesaikan persoalan vaksinnya gratis, kok PCR-nya Bayar. dibayar Dan terus menerus. setiap terbang. Ya. Mungkin ada sekali terbang itu dipakai untuk sebulan, oke lah. Jadi atau 10 kali terbang. Saya siap bayar 1 juta 10 kali terbang. Ya. Ini tidak. Besok kita terbang PCR lagi. Ya. Ini memang miris. Ya, tapi memang itu tidak, walaupun ibu bisa kan, tapi tidak semuanya orang bisa seperti Ya, itu. Makanya seperti- di sini masyarakat letak keberatannya seperti itu, karena dengan diungkapnya dieksposnya oleh media, baik itu oleh Tempo dalam hal ini yang mengungkap persoalan skandal daripada pengadaan PCR, bisnis PCR ini, sehingga muncul apalagi ini istilah Iya. PCR itu papi cari rupiah. Nah, itu dia contoh yang tadi Saudara Daeng menyampaikan. Ini anekdot yang sudah viral. 80.000 ongkos ke Garut. Duit 20.000 beli gorengan. Nah, 400, kemudian 430 PCR. Itu totalnya ganti presiden. Nah, ini luar biasa. Ya. Namun sudah begitu banyak carut marut di bangsa ini. Mahasiswa sudah turun, semua sudah turun. Statement-statement yang menyentil dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Kok pemerintah nggak punya telinga, tuli kali ya? Ya. Kenapa pemerintah hanya diam? Tolong ditanggapi seperti apa. Kami bukan ingin membuat keributan. Kami wajar dong minta pertanggungjawaban agar rakyat damai, sejahtera, untuk penegakan hukum, baik pun minta pertanggungjawaban di dalam apa yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Kalau memang Anda menjadi presiden bertungkus lumus menegakkan relawan, menjadi presiden menghabiskan uang, kemudian ada KPU juga menghabiskan uang negara, kok hanya untuk menyusah rakyat? Untuk apa ada presiden? Ya. Nah, jadi lebih baik kita minta dengan segala hormat. Kalau nggak mampu, turunlah, Iya. mundurlah. Iya. Kalau nggak mampu ya. Iya. Tapi kalau mampu, lihatkan, buktikan. Rakyat hampir seluruh Indonesia sudah menjerit Iya. tentang perlakuan menteri dan Iya, semuanya. iya. Kok kalian diam semua? Iya, gitu. Apa punya telinga apa tidak? Nah, itu. Jadi ini Baik. mungkin namanya dalam agama Islam ini kalamullah, sudah tertutup hati kalian untuk penegakan kebenaran. Nah, ini saya minta kepada semua pemerintah yang berkompeten pada posisinya masing-masing, jalankan tugas kalian, pertanggungjawabkan tugas kalian dunia akhirat. Iya. Kalian hanya mencari jabatan untuk menzalimi orang. Iya. Ingat, kalian punya keturunan. Mungkin hari ini kalian sukses menghancurkan jiwa orang, menzolimi hati orang. Semua kalian sukses, mampu berbuat. Tapi ingat, balasannya untuk keturunan kalian ke depannya.
Jadi ini kami minta tolong dengar, pakai telinga, masukkan ke otak, pakai hati, bicara kalian tentang statement ribuan umat hari ini sudah susah dan menjerit. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi jelas sekali ya bahwa ini sebuah skandal besar. Nah, namun jika Jokowi tetap diam saja, nah diduga kuat ikut menikmati uang ini. Nah, saya minta ini statement daripada relawan Jokowi. Anda kan dulu milih Jokowi. Nah, tanggung jawab loh. Ya, tanggung jawab. Ini gimana pertanggungjawaban saudara dulu mendukung Jokowi? Nah, itu yang saya minta. Saudara Arif, silakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar. Ya. Saya tempo hari adalah relawan Ya. Jokowi, Ya. terdaftar di TKN dan Ya. sempat memenangkan Jokowi. Daerah mana dulu? Saya memenangkan di daerah Lakbok, Ah, Periangan Timur, ya. sampai ke Cilacap. Ya, ya. Itu kan, walaupun tipis tapi menang. Ya. Di Madura, di Jawa Timur menang Baik. juga sedikit. Ya. Kalimantan, Ah. Sulawesi kami kalah. Ya, oke. Sekarang Jokowi udah menang. Ya. Nah, terus 2 tahun kebijakannya nih, makin hari makin menyusahkan rakyat. Ya. Skandalnya banyak. Ada Pandora Papers, menterinya bermasalah. Belum lagi terakhir ini masalah PCR. PCR, ya. Sudah mendesak. Ya. Ini gimana pertanggungjawaban saudara ini selaku Nah. pendukung Jokowi? Saya kan sudah sekarang menggugat Jokowi. Iya. Saya menggugat Jokowi Oh, iya. di PN Jakarta Pusat, didampingi dari TPU udah Iya. ya. Udah tobat insyaallah. Jadi Iya. ya. Tadi saya baca koran tabloid Surabaya yang terbit kemarin tanggal 2. Ya. Luhut akhirnya akui berbisnis tes PCR. Nah. Ya kan, setelah ada desakan dari media. Media. Dia mengaku. Tetapi anehnya Ya. PMI tadi ya, PT PMI itu mengakui kalau Luhut tidak ambil keuntungan. Loh. Nah, bagaimana logikanya? Pebisnis tidak ambil keuntungan. Iya, betul, Ya kan? betul. Dan yang lebih aneh lagi, Iya. iya, dan yang lebih aneh lagi, pemerintahan Jokowi diam. Nah, Saya kan diam di sini nih. Pak Arif nonton juga dong. Dulu waktu 20 bulan yang lalu jelas Iya. sekali di situ. Pak Luhut waktu ketua PKM jelas menyatakan di media bahwa siap menindak tegas mafia alat-alat kesehatan Iya. dan alat-alat kasus COVID-19. Nah, ini sekarang nih dirinya sendiri Dia mengakui terlibat. gitu. Nah, ini gimana Dan solusinya? anehnya dia mengakui ia berbisnis tapi tidak ambil keuntungan. Nah, Logika jadi dari sekarang- mana coba pebisnis tidak dapat keuntungan? Sudah diakuinya. Sudah diakui. Diakuinya ada di berita. Sudah ada berita. Ya. Tanya Iya. kemana uang itu? Kemana ya Nah, kan? jadi Anda sebagai pendukung Jokowi artinya sekarang Bukan, sudah bukan lagi. Sudah bukan lagi. Sudah bahwa memang bukan. sudah banyak Sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. ya. Baik. Jadi bisnis ini pemerintah sangat bodoh gitu. Kenapa mendiami? Ya. Artinya diam, tutup mata dan kasus PCR ini. Ya. Bisa membangun jembatan kereta api tercepat yang begitu Ya. besar biayanya. Kemudian membangun bandara. Ya. Ya kan, membangun. Kenapa untuk rakyatnya, untuk nyawa rakyatnya dibayar juga? Seharusnya Ya. kan itu gratis kan. Apalagi dana 1.000 triliun. 1.000 triliun gitu Untuk loh, penanganan bukan COVID. main gitu kan Hah? PCR-nya itu. Nah, Nah, sekarang buat aturan naik pesawat PCR tidak usah, tapi Ya. yang sudah vaksin 2 kali, Iya. cuma antigen. Yang vaksin 1 kali dan belum vaksin itu tetap pakai PCR. Masih Loh, udah masih aja kan, iya kan? Masih aja bisnis ya. Memang yang tadi pagi Bu, saya Dari tadi pagi, baca aturan terakhir ya dari Kementerian Perhubungan. Iya, kemudian kan memang PCR dari harga 1,7 turun sampai sekarang 275, iya kan? Tetapi dulu waktu masih gencar-gencarnya Covid cuma pesawat. Waduh. Cuma pesawat yang Ini pakai bikin PCR. rakyat marah ini. Sekarang Bikin semuanya. rakyat marah ini. Jadi kan PCR ini dibuat untuk jalan-jalan. Iya. Iya kan, untuk masuk PCR dibuat untuk masuk mall harus PCR, naik pesawat PCR. Kalau dulu kita masuk mall, Covid lagi tinggi-tingginya, Ya. kita bebas masuk mall, Ya. bisa naik kereta, bisa naik apa kan sekarang udah Jadi nggak ada. harapan saudara Arif selaku mantan pendukung Jokowi Ya. ini, yang sudah tobat nasuha, ya kan, cebong insaf. Ini kan. Jadi- apa kepada Presiden Jokowi ini? Jadi- masalah PCR ini jadi- rakyat ini marah semua dengan Jadi kebijakan. salah satunya jalan, ada tidak kompromi lagi,
apa itu? Jokowi harus turun. Titik. Kita tidak gugat lagi. mundur dia ya. Kita gugat mundur ya. Itu lagi. Oh, Ya gitu. itu. Baik. Itu mungkin dari saya sebagai mantan relawan Jokowi. Maruf Amin yang insya Allah sekarang sudah insaf, Iya. bertobat, Iya. kembali yang benar. Ya, takbir ya. Kalau mau ikut-ikut TPU Ya karena saya pikir bukan saya pikir kebohongan Jokowi sudah tidak bisa ditolerir lagi, Bang. Oh, begitu ya. Makanya alhamdulillah Termasuk dibohongi ya? saya termasuk dibohongi, termasuk yang dibohongi. Ingat Pak Jokowi, bohong itu Korban menyakit. kebohongan. Dibohong itu menyakitkan. Sakitnya Ya. itu di sini. Aduh, ngeri. Nah, ini kita ya nih. LSM kita, sosial kontrol dong. Ya, ormas sosial kontrol nih. Bang Supri ini sebagai ketua Kembang Latar ini seperti apa ini menyikapi ini persoalan ini? Ini publik lagi marah-marahnya ini dengan harga permainan bisnis PCR ini yang dimainkan mungkin kalau pedagang murni mungkin masyarakat masih bisa paham. Nah, ini dimainin oleh pejabatnya sendiri. Dia yang ketuanya, dia yang bikin aturannya. Nah, ini seperti apa ini? Oke, terima kasih. Ini sudah ada orang-orang pintar, sudah ada pergerak dari hukum, pengamat, ini guru besar juga Profesor Egy Sujana. Saya melihat dari aspirasi dari masyarakat umum. Iya. Top. Ini sungguh menyedihkan. Kalau bisa saya nangis guling-guling nih. Waduh. Kenapa saya cerita nangis guling-guling? Iya. Nggak ada moralnya itu pejabat. Waduh, bener bejat banget ya, Oh, itu bejat bejat banget. itu. Kalau Bejat. maling jemuran, Saya aduh. dengar ada ketua umum partai yang nangisnya guling-guling. Nggak, saya Iya. Saya tahu informasi. Iya. saya bicara hanya sekedar Ya. aspirasi dari masyarakat. Saya lihat ini sungguh keterlaluan. Ini mungkin kalau di Jepang sudah lain urusannya. Iya. Dia akan malu dia. Iya. Arah kiri. Tentu bunuh diri dong. Oh iya. Oh begitu di sana. Iya, di Jepang begitu. Ya. Saya bacanya seperti itu, Bu. Iya. Oh iya. Dia arah kanan. Dia arah kanan, jadi lari-lari dapat. Coba saya bicara, enggak, ini saya Gimana? Saya bicara moral. Ini banyak sekali masyarakat kelas bawah yang menderita akibat ini. Yang Ini menari-nari. iya. Nggak mungkin hal yang tidak terjadi. Pebisnis, benar yang katakan Pak Arif tadi, pebisnis tidak mendapatkan keuntungan. Apalagi keuntungannya gede sekali. Waduh. Masa kecipratan seetik aja nggak ada? Orang Kelihatan loh. Iya. Apanya? bisnis bekas aja bisa aja dapat duit, apalagi ini pengadaan. Iya. Saya cuma bicara. Apalagi berbisnis hasilnya utang. Nah. Lebih goblok lagi. Ya. Dan selama Covid ini kekayaan pejabat naik loh. Nah, Jadi kalau tidak ada untung nggak itulah masuk. hebatnya Indonesia. Iya. Itu hebatnya pejabat Indonesia tidak tahu Kita malu. sepakat. Oh. Itulah Indonesia Raya. Itulah Indonesia. Raya. Jadi benar nih, serius nih. Ente mau nangis guling-guling? Nangis guling-guling. Kedepannya apabila Pak Jokowi sebagai kontrol seluruh pemerintahan ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya satu jalan hanya mundur. Iya. Mau Kita gimana harus lah? siapkan. Kalau tim TPUA mungkin dengan bicara hukum, kita bicara lapangan sudah. Iya. Harus seperti itu kita. Waduh, luar biasa Emang ini. seperti yang saya takutkan nanti takut ada COVID ketiga. Putaran ketiga ini yang kita takutkan. Iya. Sebenarnya bukan putaran ketiga. Ada putaran ketiga, kemudian ada bisnis lagi. Iya, korupsinya makin melipat Ini yang ganda saya ini. takutkan, inilah aspirasi dari bawah. Ini kan kita bukan Kenapa orang. rakyat kok nangis guling-guling? Iya. Kenapa nggak berontak? Wah, itu dia. Inilah himbauan saya Iya. sebagai masyarakat yang paling bawah. Iya. Ayo, ini memang sudah saatnya. Iya. Kebohongan ini sudah depan mata. Ini saya lihat. Saya tidak terlalu berpolitik. Saya Iya. tidak paham dengan Jadi- arti politik yang lainnya. Jadi wajar ya statement daripada Bang Muslim. Sekarang tadi yang saya lihat sekarang gini lah. Kita masyarakat dalam keadaan susah. Itu aja poinnya. Iya. Kita Apa dibohongin. poinnya? Masyarakat Kan dalam lagi keadaan sulit, susah, terpuruk dengan adanya COVID-19. Kemudian ada pejabat-pejabat pemerintah yang memainkan ini. Waduh. Itu yang Itu iya. biadab jahanam ya. Jadi Benar-benar. pemerintah kita tidak punya malu. Iya. Dan Ibu pintar kemaluan sekali memancing-mancing. Hari ini ngomong lain, besok ngomong lain. Iya. kita relax aja. Jangan dia. Jadi enak dengan statement kita. Bang Muslim tadi benar ya. Artinya Iya. wajar dong. Artinya Erick Thohir, Iya. si Luhut Setuju saya. untuk
mendesak Jokowi untuk memecat mereka. Oh, setuju sekali. Kalau Jokowi tidak bisa memecat atau diduga. Tapi yang saya heran kok biasa aja ya. Emang dunianya kalau lagi musim ya, Pak ya? Iya. Seperti musim hujan kan ya? Maka untuk itu aliansi rakyat menggugat hadir kemarin minta Jokowi mundur. Besok ajak saya, Pak. Iya, insya Allah. Tanggal 10 November kita akan turun lagi. Saya ikut ya. Iya, untuk mengangkat. Pakai ikatan merah putih nggak? Siap. Saya takutnya merah Tetap. putih udah tidak. Kita akan tunjukkan kejayaan merah putih. Siap. Mengingat itu adalah momentum Hari Pahlawan. Siap. Dalam rangka menghormati pahlawan kita Siap. perlihatkan bahwa di Indonesia ini lagi ada ketertindasan. Rakyatnya sedang ditipu mentah, ditipu bisa-bisan oleh pejabatnya. Oke, siap. Perjuangan pahlawan. Melanjutkan pahlawan kita nanti. Nah, Insya Allah saya sebagai masyarakat terbawah, sebagai masyarakat saya ikut siap untuk ikut berpartisipasi. Insya Allah saya berpartisipasi dengan kawan-kawan semua. Baik. Apabila itu memang jalan terbaik untuk bisa mesejahterakan kejayaan Indonesia Raya. Iya, harus disampaikan proses ini. Rakyat udah marah ini. Nah, Bang Muslim terakhir untuk ini sebelum Bang Egy ya, apa yang Bang Muslim mau ini dari apa? Yang mau sampai actionnya yang mau disampaikan tadi apa? Gitu. Nah, jadi saya setelah melihat ini meminta kepada semua masyarakat Indonesia yang dirugikan untuk rame-rame memberikan kuasa kepada TPUA, ya kan, untuk menggugat konkretnya begitu kan? Minta begitu. kembalikan keuntungan yang terlalu banyak itu. Dan kerugian atas itu kembalikan, dan 1.000 triliun lebih itu kemana? Ya, dan ini sudah jelas, ya kan, segera KPK bertindak, tangkap dua pejabat itu, ya kan? Kalau KPK tidak mau Kalau juga, tidak patut diduga menikmati. KPK juga ikut menikmati itu. Acara papi cari rupiah. Acara papi cari rupiah. Iya. Ini dugaan, makanya kan KPK jangan sampai kemudian ngeles-ngeles, ya kan, cari aman, Iya. masuk wilayah aman, itu dia. Oke. Jadi pemecatan itu adalah murni dari masyarakat. Iya. Jadi kalau misalnya memang betul-betul Pak Presiden Joko Widodo itu berwibawa, menegakkan wibawa sebagai kepala negara, segera bertindak, pecat dua menteri itu. Jadi headline-nya adalah pecat Menko Luhut dan Erick Thohir atau Jokowi mundur. Sepakat. Iya. Baik. Bang Egy, pemilik ASN Channel yang cerdas, berani, militan, setelah mencermati seluruh daripada pandangan-pandangan para narasumber kita hari ini, Bang Egy selaku Ketua TPUA, owner Egy Sujana Master Channel yang cerdas, berani, militan, saya pengen dengar ini statementnya yang cerdas, berani, militan itu. Buktikan dong. Ya, insyaallah. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. CBM. Allahu Akbar. Cebong manut. Jangan sampai jadi cebong manut. Mustinya cebong menggugat. Ada. Ada nih, cebong gua. Dia udah bukan cebong lagi. Udah kampret. Tapi TPUA bukan kampret. Makanya nggak ada cebong sama kampret begitu. Tapi adalah warga negara yang berkesadaran. Gitu. Saudara-saudara, siapapun yang mendengar ini, pendekatannya kita moral. Sebagai turunan dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian konkretnya punya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Niat kita untuk persatuan Indonesia. Maka Indonesia dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu ilmu. Hal-hal yang sifatnya untuk mampu menuju kepada kebenaran itu sendiri. Jujur, benar, adil. Secara musyawarah. Nah, ini bagian dari musyawarah kita. Gitu. Untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebenarnya Indonesia. The best
Karena di negara lain kagak ada Pancasila. Ya. Ini Pancasila. Ya. Jelas sekali. Ya. Kalau ini dijalankan, negara terkaya, termakmur dan tertib di seluruh dunia Dan terbahagia. dan terbahagia, bahkan adil makmur. Makmur. Yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga baldatun thayyibatun warabun. Kalau nggak banyak yang tipu-tipu, kalau banyak tipu-tipu kagak bisa bang. Contoh dunianya sebelum Finlandia itu New Zealand. Iya, New Zealand. Denmark. Hanya satu modal saja, jujur. Dia menjadi negara yang makmur, nyaman untuk tempat tinggal, dan kemudian bahagia. Iya. Sekarang yang terbaik di dunia ini Finlandia. Tetap modalnya cuma satu, jujur. Sementara TPUA melalui teori Egy Sujana Mastal, teori Osjobedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Wah, luar biasa Presiden PPM ini, Daeng Wahidin. Waduh, penikmat teori itu. Wah. Untung banyak dari Betul aja. Posket ya, baju jutaan orang yang nonton. Waduh. Egy Sujana sendiri yang buat teori kalah, nggak apa-apa. Itu perkadiran berarti berhasil. Waduh, ya kan? Kalau orang anak buahnya beli berhasil, marah-marah. Wah, itu ciri Firaun. Iya. Hal yang untuk mengkonfirmasi bahwa kita cerdas, nah ini penting. Ya. Sehingga berani dan militan. Itu tadi basis analisis kita adalah objektivitas, sistematis dan toleran. Dalilnya surat 17 ayat 36 Quran. Iya. Di situ dikatakan oleh Allah, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Iya. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Iya. Bandingannya jungto ke surat Al-Araf ayat 179. Nanti manusia menuju kepada dirinya meninggal itu, Allah akan mintai pertanggungjawaban, diawali dengan hatimu, Yes. penglihatanmu, baru pendengaranmu. Nah, pertanyaan intelektualnya, mengapa di surat 1736 itu urutannya pendengaran dulu, Iya. baru penglihatan, baru hati. Iya. Tapi kok di surat 7 Iya. ayat 179 kok hati dulu yang diminta tanggung jawab? Iya. Nah, gitu deh. Kemudian baru penglihatannya, baru pendengarannya. Nah, pertanyaan seriusnya, pendekatan intelektual apa yang Allah berikan ini? Nah, ini yang nggak banyak pikir, majelis ulama juga nggak sampai ke sini. Gitu. Padahal ini jelas Al-Quran. Ini tidak bermaksud ungkapan kesombongan, tapi mengkonfirmasi Egy Sujana cerdas itu, gitu. Berdasar Quran, teorinya Osjobedil. Dalam perspektif itulah perbedaan yang seriusnya adalah surat 1736 itu suasana kita hidup. Nah, dalam kita hidup harus yang diutamakan pendengaran. Apa itu pendengaran? Informasi. Kemudian fakta, data, dokumen, berkas-berkas itu penglihatan. Kalau informasinya lengkap, data, faktanya lengkap, maka hati menilai dengan baik. Nah, gitu. Tidak boleh ada pengingkar di Tidak ada penglihatan, harus jubedil. agar tidak timbul dusta di antara. Ya, bukan antara di antara kita, presiden dan rakyatnya. Di antara kita mah bruri. Tidak boleh ada dusta antara presiden dan rakyatnya. Tidak boleh ada dusta. Apalagi presiden berbisnis dengan rakyatnya. Haram. Gitu. Pelanggaran. Biadab itu. Pelanggaran berat. Jahat. Biadab.